Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Kita kembali akan share ya analisa di XAU USD atau di gold ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Di time frame daily kemarin itu sempat keluar dari previous daily high ya, tapi dia masih sweep ya, dia tidak berhasil close body candle di atas close daily di hari Selasa ya. Jadi hari Rabu kemarin sebenarnya juga lumayan ya, semalam kita dapat nge-sell ini sekitar berat 200 pips ya, atau $20 per troy ounce, masih oke lah. Tapi yang jelas masih dalam range area di atau inside bar di hari Senin. Oke, hari Senin bearish, kemudian Selasanya ada bullish. Hari Rabu kemarin juga sebenarnya bearish, tapi ini ada rejection ya, ekor panjang, artinya ada perlawanan dari para buyer ya. Oke, di sini kita akan pindahkan untuk previous daily high-nya, kita update dulu ya. Di harga sebentar 2766.28 itu akan menjadi batas breakout untuk di daily. Kemudian di previous daily low-nya kita pindahkan di 2744.99. Nah, ini semakin mengecil dan ini masih dalam, menurut saya masih dalam akumulasi ya, atau sideways-nya. Semalam sudah ada rilis ya, data dari FOMC itu semalam. Saya baca di risalahnya. Jadi The Fed ini atau Jerome Powell ini masih memberikan statement atau pernyataannya itu lebih berhati-hati ya. Sifatnya tidak mau terburu-buru untuk memberikan kebijakan tentang tingkat pemotongan suku bunga ya. Jadi dalam waktu dekat tidak ada terjadi pemotongan tingkat suku bunga, berarti untuk indeks dolar masih ada upaya untuk dia kembali bullish ya. Setelah kemarin sempat kita lihat dia sudah change of character, tapi sudah ada change of character kembali di H1 ya. Kita nanti cek di indeks dolar. Nah, di pernyataan dari Jerome Powell itu di bulan Maret itu kemungkinan baru akan terjadi pemotongan. Jadi untuk Februari nanti kan di hari minggu depan itu kan ada NFP, kemudian kita coba cek nanti di tentang inflation rate nanti juga ada berpengaruh. Jadi untuk di Februari kemungkinan besar tidak ada pemotongan tingkat suku bunga. Diharapkan atau diprediksi itu mungkin dipertimbangkan itu di bulan Maret, tapi ya sifatnya dia masih hati-hati atau tidak mau terburu-buru. Jadi untuk saat ini untuk penurunan dolar kemungkinan masih akan tertahan dulu ya. Oke. Di daily gold seperti itu, kita coba sebentar akan saya singgung ya. Kemarin itu di sini kita sudah identifikasi bahwasanya di daily-nya sudah ambil inducement atau di pullback ya. Dan sebenarnya kita tunggu di area sini, tapi ya kemarin itu pergerakannya hanya sebatas seperti itu. Jadi untuk buy-nya di sini, untuk di daily-nya masih menunggu, masih belum kita eksekusi. Kita tunggu di time frame yang lebih kecil ya, untuk sifatnya intraday aja. Jadi kemarin kita dapat nggak banyak sih di gold, sekitar 70 pips, tapi ya alhamdulillah lah lumayan. Oke, di 4 jam. Di 4 jam masih bullish ya. Jadi terakhir sudah ada break of structure, kemudian sudah ambil inducement, belum masuk di zona diskon, jadi ngebuy di H4 juga belum ya. Jadi ini masih dalam channel bullish ya. Bullish channelnya ini sebenarnya kompresi ya. Kompresi cukup panjang rally-nya. Rally-nya itu dimulai yang di swing ini itu Desember ya, 19 Desember, kemudian sekarang ya hampir 2 bulan ya, 1,5 bulan ya. Nah, di 4 jam sebenarnya ini turun untuk retracement ya. Jadi kita turunnya itu kemarin itu ya kita
untuk retracement, jadi kita untuk ambil taking profitnya ya nggak bisa terlalu jauh ya. Kemarin di sini ada reaksi ya, di H4 ada order block di sini, ini ada demand, dia di persis di sini dia ada reaksi, di trendline juga dia naik, kenaikannya itu dari sisi sini sampai atas itu 300 pips. Ini kan di hari Senin ya, turun Senin bikin low, jadi ini bisa dibilang untuk low weekly-nya ya, di sini menjadi low weekly-nya. Oke, jadi low weekly di sini, high weekly berada di sini. Ini kan di hari Senin juga ya, di open weekly itu di harga 2772 itu akan menjadi high weekly ya. Apakah akan disapu ya? Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, oke. Di time frame 1 jam sudah ada change of character. Kenapa change of character? Karena di sini ada break of structure, yang break of structure bullish di break ya. Ini menjadi change of character. Cuman di penurunannya ini belum ada inducement. Inducementnya baru ini, masih calon. Ini berada di sini. Tapi begini ya, inducement berada di situ tuh dekat dengan high valid ya. Dan di atas ini tidak ada point of interest yang bagus untuk sell di H1 ya. Mungkin diperkecil di time frame yang ya mungkin M5 atau M15. Kalau misalnya ini diambil atau di break, ini jadi inducementnya. Tapi ya saya pertimbangkan kayaknya bisa ditembus karena sudah dekat dengan all time high ya. Jadi masih belum bisa kita konfirmasi untuk sell di sini lagi ya. Kemarin kan di M5 saya sudah sampaikan di video hari Rabu ya. Jadi kita tunggu change of character M5 baru kita entry sell, dan alhamdulillah dapat ya teman-teman. Selamat ya buat teman-teman, congrats buat yang ngikutin video analisa kemarin, harusnya sudah mendapatkan profit ya. Kalau kita total dari penurunannya ini ya lumayan 200 pips. Tapi karena saya tradingnya ya range by range, area by area ya, kita coba menggunakan area-area tersebut, batasan-batasan trading areanya itu ya. Di H1-nya bearish. Di H1 bearish. Ya, artinya kalau emang mau cari sell di sini konfirmasi ya, benar-benar cari konfirmasi untuk masuknya di M5 atau M15 lah cukup. Itu untuk cari sell. Jadi kalau kita sambungkan ceritanya dengan H4, mungkin akan seperti ini. Mungkin ini kan ada begini, mungkin seperti ini, baru akan naik. Jadi ini apakah akan di respect di H1? Apakah ini hanya sebuah ABC correction? Kalau dihitung ABC correction, ini masih menuju wave B-nya, belum selesai koreksinya. Kalau kita hitung swing oke. Tapi kalau kita hitung struktur, ini belum ada break of structure. Jadi change of character ini masih belum dikonfirmasi atau belum dijawab dengan sebuah struktur break of structure. Oke, gitu ya. Di H1, kemudian kita akan turunkan di M15. Apakah sudah? Nah, di sini kita kemarin dapat setup ya di M15, M5 sih tepatnya. Oke, di M5 kemarin pada saat pagi saya bikin video kan berada di sini ya. Ini tanda-tanda real choknya memang sudah terjadi. Jadi ada trading range-nya itu sempit, dan ini di change of character, kemudian pullback, hampir kena stop loss. Jadi sebenarnya kalau di M5 ini cukup choppy ya. Di sini saya menggunakan struktur real chok ini, tapi ternyata di sini dijemputnya itu ini sebenarnya juga kemarin juga ini udah real chok, tapi ya sudah. Kita percaya aja bahwa ini ada supply yang belum dimitigasi. Jadi dia respect, kemudian dia turun sampai membuat change of character, dibalas change of character. Nah, update terbaru di M5 itu udah terjadi change of character ya. Change of character bullish. Ini sekarang menjadi bullish karena change of character ini berapa kali change of character ya? 1 2, ini dibalas bos, cok. Buset dah, cok mulu ya.
Di M15 saya hilangin aja. Di M15 juga change of character. Oke, di bawah masih ada point of interest di sini menjadi order block untuk M15 buy ya. Di harga 2748.50 sampai 2745.07. Ini sih sebenarnya sudah ambil pullback ya. Coba kita lihat. 59.10, 59. Oh, belum ada inducement. Jadi belum ada high valid. Misalkan nanti bikin begini ya, kita akan pasang begini. Buy-nya di area sini. Area targetnya ya di sini boleh, atau nanti di high validnya boleh, atau di sini kan masih ada order block nih. Ini sebenarnya di M15 ini masih fresh ya. Ini order block dengan imbalance ini masih fresh, jadi masih ada liquidity internal, kemungkinan masih akan diambil dan di respect. Oke. Di M15 nya saya nggak ada posisi sih, kemarin itu soalnya sudah saya taking profit, walaupun sebenarnya di H1 coba kita cek ya. Di H1 itu ada Vibo Musang ya. Di sini ada Vibo Musang, 2 kali Vibo Musang sih. Ini kan menjadi initial break, kemudian di sini kita menjadi breaker. Kita cek. Sudah sampai TP lebih dari TP ideal ya. Di sini di Vibo 36 2746. Di sini dia respect area demand. Ini kan area demand area. Nah, masuk area demand ya, secara Vibo Musang sih ini sudah bisa dikategorikan sudah berhasil ya, karena dia minimalkan sampai TP wajib itu bisa kita kategorikan sebagai setup yang sukses. Dan ini sampai area demand area ya, SND to SND aja. Nah, satu itu. Yang kedua, di sini ini juga menjadi initial break, kemudian di break dominan break, ini menjadi setup Vibo Musang juga. Ini kalau menggunakan yang candle ini juga retrace persis di retracement bentar 1 2. Oke, masuk sampai TP wajib, sampai TP ideal. Jadi kalau Vibo Musang itu entry-nya di retracement, ini kan cukup bagus ya retracement. Ini berapa sih high-nya? 6119, 6127. Ya, di retrace 1 dapat itu. Kalau sebenarnya saya semalam juga mau entry lagi di sini, tapi kan saya masih hold dari atas. Sempat saya hapus. Harusnya di sini dapat 140 pips ya, hampir 150 pips ya, dapat TP ideal. Ya, nggak sampai TP tamak ya, TP Fir'aun. Oke, di H1 ada reaksi di demand area. Sebentar, saya lihat. Oke, masih ke atas. Jadi tadi itu di sini misalkan ada setup ya, kita fix RR aja. Jadi jangan berharap untuk sampai turun bawah langsung ke bawah. Karena di H1 ini menjadi sebuah area liquidity atau inducement. Nah, inducement itu atau pullback ini kan menjadi sebuah liquidity internal. Oke. Jadi kita sudah ada rencana ya di ngebaynya di mana, selnya di mana, kita sudah tandain area-areanya gitu ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian untuk mentorship, silahkan linknya juga sudah ada di deskripsi. Untuk join di channel gratisnya, linknya juga sudah saya taruh di deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Kita akan cek di indeks dolar ya. Indeks dolar, oke, seperti yang kita sampaikan di video analisa sebelumnya, sudah ada change of character di H1. Jadi ini break of structure, kemudian change of character, lalu sudah ada break of structure ya. Tapi di bawah ini masih ada gap ya. Apakah dia akan ditutup dulu atau ditinggal? Kalau ditutup kemungkinan naik secara emas juga akan ada kenaikan gitu ya. Change of character, break of structure, apakah ini sebuah ABC correction kemudian dibikin cok ya, bisa jadi.
Karena kalau kita belajar Elliott Wave ya, change of character atau break of structure ini bisa dimasukkan dalam kategori ABC correction ya. Misalkan ini sebuah impulsif, kemudian ini sebuah korektif. Jadi kita cek dari sini, kemudian menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah ada ABC correction kan dia akan membuat impulsif lagi, lanjut impulsif ke bawah bisa aja. Ini kan juga tertahan nih di area order block atau di area supply juga tertahan. Ini juga semakin menjepit bisa aja. Coba kita cek ya di H4 ya. H4 nya bearish, dia ambil inducement. Ini kan AB kan ya, ini kan H1. Bisa aja dia lanjut turun ke bawah, berarti kemungkinan si gold ini juga bisa rally lagi. Oke, kita coba cek di news, ada apa di news untuk hari ini. Oke, kita sudah ada di news ya. Nanti malam jam 8.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia Barat ada dua rilis data. Yang pertama advance GDP ya, quarter of quarter. Itu previousnya 3,1%, forecastnya 2,7%. Ini bad news forecastnya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi, unemployment claims atau klaim tingkat pengangguran di Amerika Serikat atau di US ini diprediksi akan ada kenaikan ya, dari 223.000 menjadi 224.000. Jadi dua-duanya ini memprediksi bahwa akan ada penurunan terhadap indeks dolar. Oke, untuk hari ini sudah kita bacakan ya untuk setupnya, dan di newsnya sudah kita sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.